Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ay aulahu wal ismu mustaqun minasumuwi wa huwal ulwu wallahu alamu li zatil wujubi al wujuda warrahmanir rahim sifatani musyabbahani binayatani lil mubalaghati minaruhmin alhamdulillahi huwa lughatan at-tana'u bilisani alal jamilil ikhtiyari ala jihati til tabjili wala yakunu haqiqatan illa lillahi mutafaddili alaina bin ni'mihi al-wahabi laha al-mursidi li tahriri tangkihil lubabi wa li ghairihi wa abtada'tu bil basmalati thumma bil hamdalati jam'an bainal ibtida'aini al-ibtida'ul haqiqi wal ibtida'ul idafi wa ibtida'an bil kitabil azizi wa amalan bi khabari kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u wa fi riwayati bihamdillah rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa hasanahu Ibnu Salahi wa ghairuhu wa qad basatil kalamu fi ghairi hadzal kitabi alal hamdi wa madhi wa syukri wa nisbati bainahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aku susun kita, dan bermula kata ismu itu diambil daripada kata sumuwi, dan bermula dianya sumuwi itu ulwu, ketinggi maknanya, dan bermula kalimat Allah itu alamiah bagi zat yang wajib wujud, dan bermula kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu dua sifat yang musyabahah yang dibina keduanya bagi mubalaghah, diambil daripada kata ruhmin. Bermula puji itu milik Allah, bermula dianya puji pada bahasa itu menyanjung dengan lisan, karena jamil yang ikhtiari, zat yang jamil lagi ikhtiar, beserta jihad tabjil, yaitu menyanjung atau memuliai, dan tidak ada ianya pujian pada hakikat kecuali itu bagi Allah, mustahak bagi Allah. Allah yang menganugerahi alaina atas kita dengan nikmatnya, dan lagi yang maha pemberi bagi nikmat, lagi yang menunjukkan bagi perbaikan kitab dan tehulubah, dan bagi selainnya perbaikan atau tahrir.
Dan aku mulai dengan basmalah, kemudian dengan hamdalah, karena menghimpunkan antara dua ibtidak. Pertama ibtidak yang hakiki, kedua ibtidak yang idhafi. Dan karena mengikut dengan kitab yang mulia, yaitu Al-Quran. Dan karena mengamal dengan hadis tiap-tiap urusan yang mempunyai kebaikan, yang tidak dimulaikan padanya urusan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu maka dianya urusan itu terpontong, artinya tiada berkat. Dan pada satu riwayat itu dengan bihamdillah, memuji Allah. Meriwayat ianya hadis oleh Abu Dawud dan selain Abu Dawud, dan telah menghasan dianya hadis oleh Ibnu Salah dan lainnya Ibnu Salah. Dan sungguh panjang lebarlah kalam pada selain ini kitab atas memuji dan mensyukuri dan nisbah antara memuji, pujian dan syukur. Lanjutan surah yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Aulahu. Di sini ba pada bismillah, bismillah. Ini huruf jar. Bismillah bi huruf jar. Berarti dia muta'alaknya kepada kalimat yang di belakang yang sudah dibuang. Kalimat yang dibuang di sini ditafsir dengan kata aulahu, aku susun dengan bismillah, aku susun kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ismu, kalimat ismu ini diambil daripada kalimat sumuwun, sumuwi. Sumuwi ini ialah ulwun, yaitu bermakna tinggi. Jadi kata ismu pada bismillah ini mustaq diambil daripada kata sumuwun atau sumuwin yang bermakna tinggi, karena Allah Maha tinggi. Jelas kan? Ismu di sini adalah ismu mustaq diambil daripada kata sumuwun yang bermakna tinggi. Ismu ini yaitu pada bismillah, bismillah. Walaupun pada bismillah sudah tidak ada alif atau dibuang alif, ini dibuang alif, buang pada tulisan, bukan pada takdir. Alifnya dibuang pada tulisan, bukan pada takdir. Kalau pada takdir ya ismu, karena bismi itu ba huruf jar, bi huruf jar, ismi. Alif yang pada ismi dibuang pada tulisan, bukan pada takdir. Takdirnya masih ada. Makanya ismu itu adalah ismu pada kata bismi. Kemudian seterusnya kalimat Allah. Kalimat Allah ialah kalimat yang dialamiah bagi zat yang wajib wujud. Kalimat Allah adalah kalimat alamiah. Dialamkan bagi zat yang wajib wujud. Dialamkan bagi zat yang wajib wujud. Jelas kan? Ini maksud alamiah ini, alamiah dengan ghalabah takdiriyah. Ada dua maksud lah. Kalau ghalabah takdiriyah berarti tidak memandang asal kalimat Allah. Kalau ghalabah
Aliyah ini memandang asal kalimat Allah, karena asal kalimat Allah daripada ilahun ditambah alif lam menjadi Allah. Jelas kan? Jadi di sini kalimat Allah alamiah bagi zat yang wajib wujud. Alamiah di sini, alamiah nama Allah bagi zat yang wajib wujud, beda alamiah pada manusia. Kalau kita manusia menamai anak setelah dia lahir. Kalau kalimat Allah dialamkan pada zat yang wajib wujud, ini beserta nama dengan zat, nama dengan zat itu kejadiannya beserta, tidak terdahulu zat atau nama, beserta beriringi. Kalau kita manusia awal zat kemudian dikasih nama. Anak kita, anak manusia yang lahir, setelah lahir baru dikasih nama. Bukan nama dengan zat tidak beserta. Jelas kan? Seterusnya kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini sifat musyabahah. Sifat musyabahah seperti yang kita ketahui kan, binanya bina lazim. Binanya bina lazim. Bina lazim itu bina yang tidak melampaui kepada yang lain. Sifat musyabahah. Jelas kan? Jadi Ar-Rahmanir Rahim adalah sifat musyabahah. Dua sifat yang musyabahah keduanya. Sifat musyabahah ini yang dibina keduanya bagi mubalaghah. Jadi mubalaghah ini mubalaghah pada nahwu, ilmu nahwu. Jadi mubalaghah pada ilmu nahwu itu banyak. Banyak kasih sayang, banyak Ar-Rahman, banyak Ar-Rahim. Penyayang dan dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Penyayang dan pengasih. Tapi nanti di depan kita bahas tentang kata penyayang ini. Di sini la ala sawab kami baca barisnya binayatani, yaitu kalimat binayatani, kalimat tasniyah. La ala sawab binayatani. Kalau menurut kami ini binayatani, berarti dua sifat yang musyabahah lagi yang dibina keduanya bagi mubalaghah. Sifat musyabahah yang dibina bagi mubalaghah. Mubalaghah ini itu banyak maknanya. Jelas kan? Kemudian Ar-Rahman dan Rahim, Ar-Rahman dan kalimat Ar-Rahim keduanya diambil daripada rohmi, daripada kalimat rohmi, bukan kalimat rahmat yang ada tambahan ta. Berarti kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim diambil daripada masdar rohmi, bukan daripada masdar rahmat yang ada ta. Bukan dari rahmat, tapi daripada kalimat rohmi, penyayang maknanya. Jadi kata penyayang pada Allah bukan seperti penyayang pada diri kita. Karena sifat penyayang ini kan sifat hati. Sifat hati ini mustahil bagi Allah, karena Allah tiada ruh. Allah tiada ruh. Beda dengan manusia ada ruh. Berarti di sini terjadi majaz. Yang dimaksud, yang ditulis Ar-Rahmanir Rahim, penyayang, tapi maksud di sini adalah nikmat dan ihsan. Nikmat dan ihsan. Nikmat daripada Allah, ihsan kebaikan. Makanya kalau Ar-Rahmanir Rahim, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Penyayang, kata penyayang ini sifat
sifat hati. Jadi sifat hati mustahil bagi Allah, karena Allah tidak ada hati atau tidak ada ruh. Jadi maksud penyayang di sini adalah pemberi nikmat lah, atau in'ami, nikmat dan ihsan, memberi nikmat dan memberi kebagusan bagi kita. Allah yang memberi nikmat dan memberi kebagusan bagi kita. Itulah makna yang hakikinya, bukan makna yang seperti tertulis. Bukan seperti makna yang tersebut Ar-Rahmanir Rahim. Berarti ini di sini marja' mursal lah. Marja' mursal. Itulah nama sebab dah ada makna dah ada musabbab. Ditulis Ar-Rahman tapi maksudnya nikmat dan ihsan. Jelas kan? Kemudian seterusnya alhamdulillahi segala puji itu mustahak bagi Allah. Segala puji itu mustahak bagi Allah. Segala puji itu mustahak bagi Allah. Di sini walaupun tidak ada huruf ataf, kenapa tidak didatangkan huruf ataf? Karena di sini adalah jumlah yang sempurna ittisal. Dan dengan alasan lain di sini walaupun tidak diataf, tapi keduanya terasing dengan faedah ibtidah. Karena bismillah ibtidah hakiki, alhamdulillah adalah ibtidah idafi. Jadi walaupun tidak ada huruf ataf di sini tidak mempengaruhi. Karena secara pribadi, secara kalimat, secara alhamdulillah dan basmalah ini terasing walaupun tidak ada ataf, tapi ini terasing, dianggap terasing lantaran faedahnya faedah basmalah ibtidah hakiki, sedangkan faedah alhamdulillah adalah ibtidah idafi. Jelas. Di depan lagi alhamdulillah, puji pada bahasa laugatan berarti masuk dengan cabut huruf hafat atau dibuang huruf hafat, atau bisa juga masuk di atas hal. Ini terserah. Yang jelas di sini puji pada bahasa adalah menyanjung dengan lisan karena jamil yang ikhtiari. Menyanjung dengan lisan karena jamil yang ikhtiari. Jamil ini zat yang bagus, itu Allah. Zat yang bagus, itu Allah. Yang ikhtiari ini sifat yang memotivasi atas mendatangkan dengan pujian. Ikhtiar ini sifat yang menjadi motivasi atas mendatangkan pujian kepada Allah. Jadi pada bahasa, pada logat, pujian ini adalah menyanjung dengan lisan, karena zat yang jamil. Zat yang jamil yang ikhtiari. Jadi ikhtiari ini yaitu karena Allah kita memuji, karena Allah kita menyanjung dengan lisan. Karena Allah kita menyanjung dengan lisan. Makanya dikaitkan ikhtiari ini. Berarti makna ikhtiari di sini adalah sifat yang menjadi motivasi atas mendatangkan dengan pujian. Jelas kan? Ala jihati tabjil. Ala di sini bermakna ma'a, beserta jihad tabjil. Tabjil memuliakan. Jadi pujian pada bahasa yaitu menyanjung dengan lisan, menyanjung Allah dengan lisan, karena menyanjung dengan lisan karena zat yang jamil yang ikhtiari, beserta memuliakan. Jadi jihad di sini, jihad ini idafah kepada tabjid, idafah bayan. Itu menyanjung beserta memuliakan. Menyanjung Allah, menyanjung beserta memuliakan Allah dengan lisan. Menyanjung dengan lisan.
Yang kita sanjung itu Allah. Ya, jelas kan? Dengan alasan karena jamil yang ikhtiari, zat jamil yang ikhtiari. Wala yakunu, di depan lagi wala yakunu hakikatan illa lillahi. Jadi pujian ini pada hakikat illa, khusus bagi Allah, atau mustahak bagi Allah. Tidak ada ianya pujian pada hakikat kecuali itu mustahak bagi Allah. Jadi hasar di sini hasar. Illa ini kan adat hasar. Jadi pujian dihasar atau dibatasi cuma bagi Allah. Pujian ini yang pantas cuma bagi Allah. Dibatasi cuma bagi Allah, tidak kepada selain Allah. Selain Allah tidak berhak menerima pujian. Berarti ini hasar yang zahir. Kalau madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Karena segala perbuatan, segala fi'lun ini adalah makhluk bagi Allah. Af'al, perbuatan ini makhluk bagi Allah. Ciptaan Allah semua. Kita kan Allah yang cipta. Dan apa saja ta'maluna, apa saja yang kita lakukan juga ciptaan Allah. Jelas kan? Di sini berarti pujian pada hakikat khusus atau berhak, mustahak bagi Allah. Cuma Allah yang berhak menerima pujian, lain tidak. Mustafdil. Mustafdil itu Allah yang menganugerahi atas kita dengan nikmatnya. Ini makna menganugerahi, iaitu membaguskan anugerah atas kita dengan cara memberi nikmat, dengan memberi nikmat kepada kita. Dan wahabilaha, iaitu Allah yang pemberi rahmat. Allah pemberi rahmat. Mursyid, yang menunjukkan, Allah yang memberi petunjuk bagi perbaikan tangkihil lubang, bagi tahrir tangkihil lubang. Allah yang memberi petunjuk bagi tahrir tangkihil lubang. Di sini mursyid di sini, walaupun yang kebiasaan kita dapatkan pada Asmaul Husna, itu pada nama-nama Allah, iaitu nama Allah yang 99 atau 100. Asmaul Husna kan terdapat bukan mursyid tapi rasyid. Walaupun di sini ditulis dengan mursyid, ini di atas jalan Imam Ghazali. Di atas jalan Imam Ghazali. Padahal dalam Asmaul Husna, pada nama-nama Allah yang ditulis bukan dengan kalimat mursyid tapi kalimat rasyid, bukan dengan kalimat mursyid. Tapi di sini ditulis dengan kalimat mursyid. Ini tidak ada masalah karena ini berpegang atas perkataan Imam Ghazali lah. Jelas kan? Jadi yang maksud di sini Allah yang memberi petunjuk bagi tahrir tangkihil lubang. Tahrir di sini lah maknanya, tahrir ini bukan alamiah, khusus kalimat tahrir bukan alamiah, tapi makna yang masdar itu memperbaiki. Kalau tangkihil lubab ini makna yang alamiah. Tangkihil lubab ini kalau dialamkan kepada sebuah mukhtasar, yaitu mukhtasar Abi Zar'ah. Kalau tahrir tangkihil lubab ini kitab milik Zakaria Ansari. Allah yang memberi petunjuk bagi memperbaiki tangkihil lubab atau kitab tahrir tangkihil lubab. Jelas kan? Dan bagi selainnya tahrir tangkihil lubab. Abtada'tu, aku mulai dengan basmalah dan dengan hamdallah. Jadi kata Syekh Islam itu Zakaria Ansari,
aku mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aku mulai dengan hamdallah, iaitu alhamdulillah. Ini alasan Zakaria Ansari memulai kitab ini, menyusun kitab ini dengan basmalah dan memuji Allah. Ini alasannya menghimpunkan dua permulaan atau dua ibtidah, menghimpunkan dua ibtidah. Ibtidah hakiki, ibtidah idafi. Kalau basmalah ibtidah hakiki. Kalau hamdillah atau alhamdulillah ini ibtidah idafi. Ibtidah hakiki maksudnya tidak ada kata yang lain di belakangnya. Yang lebih mudah untuk dipahami. Ibtidah hakiki, ibtidah kan maknanya memulai, permulaan. Hakiki, jadi permulaan yang hakiki iaitu tidak ada kata yang lain di belakangnya. Itulah yang dimaksud ibtidah hakiki. Karena ibtidah idafi, ibtidah juga, tapi didahulu oleh kata yang lain di belakangnya. Walaupun dia ibtidah baru, tapi ada dahulu kata yang lain di belakang. Itulah yang dimaksud ibtidah idafi. Jadi alasan Zakaria Ansari mengibtidah dengan basmalah dan mengibtidah dengan hamdallah. Jadi mengibtidah dengan dua ibtidah, ibtidah idafi, ibtidah hakiki. Ini alasannya yaitu untuk menghimpunkan dua ibtidah, ibtidah hakiki dan ibtidah idafi. Ini alasannya. Alasan kedua, mengibtidah dengan basmalah dan mengibtidah dengan hamdallah, yaitu mengikut Al-Quranul Karim. Mengikut Al-Quran. Dalam Al-Quran yaitu diawali dengan bismillah dan memuji Allah. Coba lihat surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah pertama bismillah, kedua langsung alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi. Jadi karena mengikut Al-Quran, jadi Zakaria Ansari memulai karang kitabnya dengan basmalah, kemudian dilanjut dengan pujian karena mengikut Al-Quran. Yang kedua, alasan yang ketiga yaitu beramal dengan sebuah hadis. Beramal sebuah hadis yaitu hadisnya kullu amrin dibalin. Kullu amrin dibalin. Setiap urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tersebut fahuwa aqta'u. Aqta'u ini seperti terpontong atau tidak berkatlah. Karena setiap urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka urusan tersebut tidak dianggap berkat, tidak berkat. Tidak ada berkat. Maka dengan mengamal hadis ini, sehingga Zakaria Ansari memulai karang kitab dengan diawali basmalah, itu bismillah. Yang kedua, pada riwayat lain dengan bihamdillah. Jadi hadis ini ada tiga, bahkan ada tiga, bukan dua. Di sini cuma dua aja yang ditulis, hadis basmalah dan hadis alhamdulillah. Pada riwayat lain dengan hamdillah. Jadi setiap urusan kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bihamdillah fahuwa aqta'. Riwayat lain. Jadi dengan dua riwayat ini, mengamal dengan dua hadis ini, sehingga Zakaria Ansari mengawali karangannya dengan bismillah dan memuji Allah. Jelas kan? Jadi sudah jelas alasan Zakaria Ansari menulis
pada awal kitab basmalah dan diteruskan dengan alhamdulillah dengan 3 alasan. Alasan pertama iaitu menggabungkan dua ibtidak, iaitu ibtidak hakiki dan ibtidak idafi. Alasan kedua iaitu mengikut Al-Quran. Alasan yang ketiga iaitu mengamalkan hadis, beramal dengan hadis. Setiap satu urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka urusan itu tidak berkah. Dan riwayat lain, setiap urusan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka urusan tersebut tidak berkah. Dengan dua riwayat ini, mengamal dua riwayat ini. Jadi jelas kan? Zakaria menulis kitab pada awalnya basmalah, kemudian diterus dengan alhamdulillah, dengan alasan itu mengamalkan hadis ini. Selanjutnya hadis ini riwayat Abu Dawud. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan selain Abu Dawud. Jadi hadis Abu Dawud. Dan hadis ini telah menghasan oleh Ibnu Salah. Ibnu Salah memperhasan hadis ini. Kalau maksud memperhasan di sini berarti perawinya cukup syarat hasan atau syarat hadis sahih. Karena hasan dengan sahih ada persamaan. Persamaannya yaitu ada syarat yang 6. Yaitu syarat yang 6 yaitu perawinya bersambung sanad, kedua perawinya orang adil, kemudian perawinya tertabit, kuat tabit, ketiga, keempat yaitu tidak syad dan tiada ilat, keenam yaitu ada bantuan sanad lain. Enam syarat ini, kalau ada 6 syarat ini, maka hadis tersebut kalau bukan sahih ya hasan. Kalau hadis dhaif tidak masuk dalam pengertian ini. Maka hadis dhaif kalau luput 6 syarat ini, satu saja luput, maka hadis tersebut hadis dhaif. Contoh bersambung sanad. Kalau satu sanad yang gugur, maka itu bukan hadis sahih dan juga bukan hadis hasan. Hadis dhaif masuk dalam kategori hadis dhaif. Jelas kan? Waqad basata. Sungguh panjang lebarlah kalam pada lain kitab ini atas masalah pujian dan masalah madhid, memuji juga, maddah barang-barang yang baguslah, dan bersyukur dan nisbah antara kedua puji dan syukur. Jadi kalau dalam kitab ini musannif banyak meninggalkan kata syukur. Pembahasan tentang syukur musannif tidak membawa di sini, iaitu ditinggalkan oleh musannif kata syukur pada logat, syukur pada istilah. Dan di sini pujian juga musannif tinggalkan pujian pada istilah. Musannif tidak menjelaskan di sini pujian pada istilah. Yang dijelaskan di sini pujian pada logat, sedangkan pujian pada istilah ditinggalkan oleh musannif. Begitu juga tentang mensyukuri. Bersyukur ini ada pada logat, ada pada istilah, juga ditinggalkan. Makanya soal bicara tentang pujian, tentang syukur dan nisbah, hubungan keduanya antara puji dengan syukur, apa hubungannya keduanya, ini lebih panjang lebar dalam kitab lain, bukan di sini. Kalau kitab ini tidak dijelaskan tentang hubungan puji dengan syukur dan puji pada istilah, syukur pada logat, syukur pada istilah, di sini tidak dijelaskan. Namun kalau ingin tahu, carilah kitab yang lain. Karena di dalam kitab lain panjang lebar dibahas tentang pujian di sini. Jelas kan? Kitab I'anatul Talibin termasuk ada pembahasan. Kitab I'anatul Talibin di dalam, bukan di luar. Ada pembahasan. Kalau di sini dia ada.
Kalau di sini musannaf meninggalkan bersyukur pada lughat, syukur pada istilah, puji pada istilah, dan tentang hubungan keduanya, bagaimana hubungan keduanya. Berarti di sini tidak dijelaskan. Cukup di sini dulu. 3 tu kamu ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bi kante na muta'ala. Muta'ala ni kagebo, yaitu aulafu, aku susun dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang susun pun kitab. Mulai susun kitabnya li Zakaria Azhari dengan bismillah pun. Pun susun kitabnya tulis pun bismillah. Seterusnya dia alhamdulillah. Berarti no muta'ala bi kagebo. Kamu orang muta'ala bi kagebo. Iji muta'ala bismillah terserah aku menyorong karang kitab, kalimatnya yang tergedi. Menyo orang musafir. Menyo orang musafir tu dah tergedi. Kalimatnya cek tergedi. Aulah puas tergedi. Padahal mungkin dia orang karang kitab. Maka yang tergedi kalimat dilikutnya tak kalah perihai urang yang baca bismillah. Menyo tengok ini tengah tak santai tak nikmati alam. Berarti tergedi juga berarti. Aku santai ni, aku bersantai menikmati alamnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kerana kau urusan yang kecil. Kan? Santai melihat ciptaan Tuhannya. Ya kau barang sunat cip. Kau barang yang kecil mesti diawali dengan bismillah. Kamu apa? Jadi nyo di muta'ala haji tak terjadi menurut si pembaca, menurut kelakuan si pembaca. Menyoji orang berjalan, orang musafir, terjadi haji berarti apa? Aku mulai berjalan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kayak ibtidak tu mesti terjadi haji kan? Kalimat ni kalimat bada'. Pokoknya yang jelas bismillahnya banyak muta'ala. Menyokena muta'ala banyak nyan kalan si pembaca ni. Kamu orang si pembaca ni. Si pembaca di huruf karang kitab, tergedi lagi hampalan kitabnya. Kena karang kitab, kena susun, berarti kata susun. Aku susun kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Menyatanya orang berjalan atau kita orang santai menikmati ciptaan Tuhan, kan? Atau tengok kena baca kitab, terjadi akra'u. Aku baca dengan bismillah. Terserah perihai kalau mantang to yang ke bismillah, maka nyalah terjadi. Kamu orang. Jadi tentang basmalahnya ni pun dari lafaz ni kan. Ba tabo, bi tabo, ismi tabo. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dari buah kata. Kan? Imam buah kata. Yang tersimpan basmalahnya buah kata mantau. Buah kata mantau. Buah maksud. Jadi basmalahnya buah makasih. Pertama makasih pertama tentang nyo bab matalah binyo, bab matalah bismillah binyo nyo dari dapat buah surah ni. Dapat buah surah binyo. Tentang muta'ala bi. Jadi tentang muta'ala bi kadang tu yang baca. Kamu menyo orang musafir baik kalimat aulaku tergedi. Sebab kau orang kitab ni, dia orang berjalan. Kamu kan? Yang kedua makna bi. Tentang makna bi. Yang kedua hikmah pakai kasrah bismillah, pakai basmalah kasrah. Sebab panjang ni kadar setengah alik. Nyabut buah hati no. Noh nak bahaskan no panjang dah belum pegang secara jujur mentang lagi. Kalau juguro lah kita ada faham boleh jadi dia cik kerang. Kalau juguro lah kita ada faham.
Yang kedua, maqasid yang kedua iaitu tentang ismi. Nyalba isminyo dalam bawah pembahasan. Makna ji. Dan diikut to. Alam penyata ibtidak dengan bismi. Kamu apa? Berserta melengkapi datul lafaz Allah. Bak ibtidak dengan menyebut Allah. Dan logat ni di bab mana? Dan inan kon gebuh alif secara tulisan kon gebuh alif. Pada dasar kon ismi kon dak alif nah. Tapi watek kedua ka bismillah kon hana alif nah deh. Alif hana alif nah. Berarti nya ka gebuh secara tulisan. Ki secara takdim nah betul. Ka maqasid yang kelima iaitu bab lafaz Allah. Inam pinari di turah kut boh turah tentang alamiah zat asal. Kamu apa? Apakah lafaznya Arabi atau apakah lafaznya Arabi atau yang di i'rab? Kamu apa? Maqasid yang kedua itu tentang Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ini hanya bahas ini. Dapat bayangkan. Ya, kamu apa? Berarti dia ada lego bismi alif wa na kagebo buat tulisan. Kamu apa? Secara takdir kalimatnya betul. Ismunya mustaq ada gecok di bak kalimat sumuwun. Dianya sumuwun itu ulwun. Ya, jadi ismunya gecok daripada sumuwun yang bermakna tinggi. Karena Allah cocok ni nyan dari nyan gecok. Ya, karena Allah maha tinggi. Berarti ismunya ada diambil daripada sumuwun menurut bahasa Arab. Berarti yang bermakna ji itu tinggi. Allah maha tinggi. Kamu kan? Alanya Allah. Kalimat Allah ini alamiah ke? Alam bagi zat yang wajib wujud. Soal alam soal alam. Jadi nama Allah memang alam. Pun nama lagi alam nama manusia. Tentunya beda kerana Allah dengan manusia tetap beda. Khalafatul hawadis Allahnya berbeza dengan hawadis. Sampai tua ketifiknya. Jadi alamiah, alam Allah, alam nama Allah bagi zat yang wajib wujud. Yang bertiga. Kamu orang tiga wujud. Apa janjut hanya di dahulu. Kamu orang apa janjut baik tayang kan. Yang dah tipu bab wujud tidak maka dah tipu dari alami. Kamu orang. Jadi menyertai manusia awanata baru ta'alamkan nama. Tabuh nama. Awananan baru awana zat awal lahian dia yang mata ni. Lahian ile baru tak guna. Menyertai Tuhan hana lahir zat dia baru dia guna. Dua guna hana nan zat tiga wujud. Baik hana sama kan dengan nan dia lagi. Kamu kan? Nan Allah alam nama Allah dialamkan bagi zat yang wajib wujud yang tiga wujud. Hal tamu lagi tengok awal lahir le baru kebunan. Kamu kan? Dia maksud alamnya alam ghalabah takdiriyah dan ghalabah tahqiqiyah. Kiba mafhum takdiriyah. Ghalabah takdiriyah nyo hana kala asal. Hana kala asal kada nama Allah yang kaji ke Allah tu, yang kaji ke kalimat Allah ke alam kepada zat yang wajib wujud. Menyo alam tahqiqiyah nyo kada asal, kada kalimat Allah asal di ilahun. Kamu kan? Jadi alamnya dua buah tafsir. Alam ghalabah takdiriyah, alam ghalabah tahqiqiyah. Menyo ghalabah takdiriyah hana kada asal. Iaitu kalau ke kalimat Allah ke alam bagi zat yang wajib wujud. Menyo ghalabah tahqiqiyah nyo ke kalam asal ile. Iaitu kalimat Allah asal di ilahun. Kakak kamu kan? Nya kajian sampai mana? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nyo tipu musyabahah yang mubalaghah seperti yang gebina bagi mubalaghah.
Nyo ino tengku dah ala sawab maklum dah ala sawab mungkin nyo nak lahir i'rab lain terserah awak yang penting maksud ji sama kan ino lon berarti bi nayadani lon pegak ke tasniah walaupun menulis ino kat hananun kan hananun ino kan lon tamah nun lon tamah nun berarti lembuh makna dua sifat yang musyabahah yang gebina keduanya bagi mubalaghah. Yang gebina kedua sifat tersebut bagi mubalaghah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat musyabahah yang gebina bagi mubalaghah. Mubalaghahnya mubalaghah apa? Mubalaghah nahwu. Mubalaghah ilmi nahwu iaitu le. Le banyak. Mubalaghah apa? Nahwu kan banyak. Mubalaghah dah banyak tak rahmat. Kamu kan? Kamu kan? Bekal. Ar-Rahman dan Ar-Rahim nyo gecok daripada ruhmi di bab masdar ruhmi. Kon daripada masdar rahmat yang ada wujud yang kon nerina. Tapi Ar-Rahman dan Rahim gecok daripada kalimat ruhmi. Ya, masdar ruhmi penyayang, penyayang, lemah lembut hatilah, lemah lembut hati, lembut hati, kelembutan hati. Ya makna logati mai je tabuh makna Ar-Rahman Ar-Rahim lembut hati no ataupun sayang no. Sayang kau tipu hati, menyayang kau tipu hati. Je tabuh buat Tuhan no. Menyo secara nyata mustahil kerana Allah hana ruh. Tuhan hana ruh, apalagi dia hana ruh. Kamu kan? Kata sayangnya tipe manusia, tipe hati, Tuhan hati. Kamu kan berarti terjadi majaz, itu majaz mursal. Memang ditulis Ar-Rahman Ar-Rahim, itulah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi maksud dia in'ami ihsan. Ar-Rahman maksud in'ami kerana Ar-Rahmannya bertambah nikmat itu. Ar-Rahmannya bertambah nikmat. Kamu kan? Gebi nikmat. Sedangkan Ar-Rahimnya ihsan. Gebi kebagusan, gebi ihsan dalam agama. Gebi ihsan di akhirat tu. Sebab Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya tak apa menyokong di akhirat ya di dunia. Hanya kamu dua punya Ar-Rahman kedua-dua di dunia dan akhirat. Kamu kan? Jadi kalau berkait apa? Berarti punya sayangnya makna penyayang nyo hana cocok bagi Allah, yang mustahil kau hana cocok. Si mustahil tu. Tabak Tuhan nyo hana hati atau hana roh. Nya tipu manusia. Berarti gak apa ada mana tulis no Ar-Rahman Ar-Rahim dia majaz mursal berarti. Apa yang maksudnya bukan penyayang, bukan penyayang yang maksudnya, tapi Ar-Rahman iaitu in'ami, pemberi nikmat, Rahim iaitu ihsan. Yang maksudnya. Kali keulang. Alhamdulillah segala puji. Segala puji. Dak alailam terserah tu. Nak pegang dalam dia alailam. Dia pegang alailam. Jenis yang terserah alailam terserah. Menurut tempat kalau lucuk yang jenis mentong. Kamu kau yang jenis mentong. Berarti segala puji, bandu afra puji nyo mustahak ji Allah. Segala puji hak ji Allah. Hak berhak ji ke Allah. Yang mustahak pujinya cuma Allah, lain ada. Kamu. Ya. Kau. Puji pada logat, puji pada logat iaitu sana'u bilisani ala jamilil ikhtiyari ala jihati tabjil. Jadi menurut logatannya terserah diirab sebagai cabut huruf hafal atau diirab ke hal atau diirab ke tamnyet bak damelnya terserah yang awak terserah. Kamu kan yang biasa cabut huruf hafal ini. Puja pada bahasa iaitu menyanjung dengan lisan, menyanjung dengan lisan karena jamil yang ikhtiari beserta jihad memuliakan. Tak boleh kata jihad juga.
tacok mentang lagi orang apa dah tua. Berserta memuliakan. Menyanjung dengan lisan karena jamil yang ikhtiari berserta memuliakan. Yang tak sanjung tu, yang tak pemulia tu, yang tak sanjung mampu. Tak sanjung dengan lisan, lisan ini maksud iaitu alat tutur, iaitu lisan. Kamu kan yang menyanjung itu gedanya, yang tak sanjung dan yang tak puji, yang tak pemulia iaitu Allah. Karena bakal tak puji, karena bakal tak sanjung, bakal tak pemulia, iaitu karena jamil yang ikhtiari. Zat yang bagus, yang ikhtiari. Ikhtiarinya sifat sifais ada ikhtiari bilhamdi, sifat yang menjadi motivasi atau mendatangkan pujian. Geba ikhtiarinya gekait ikhtiarinya bak jamil, gekait ikhtiar bak jamil nyo ikhtiarnya sifat motivasi atau pendatang pujian. Maka dia alanya bermakna lam karena, lam ilah, lam ta'lil. Karena zat yang ikhtiari. Berarti tanya memuji Allah dengan lisan beserta memuliakan dia karena zat yang jamil. Kamu kan? Mak ikhtiarinya na hakikat na hukum. Maka dia punya tafsir lagi melengkapi pujian data sifat Allah. Pujian data sifat Allah melengkapi data pujian sifat Tuhan. Bukan cuma data termasuk dengan sifat. Kita mau mendua karena maksud jamil yang ikhtiarinya hakiki atau hukum. Hakiki itu langsung zat Tuhan dah puji kan. Hukum iaitu dah sifat Tuhan. Maka dia ini melengkapi pujiannya tidak puji Allah. Berarti melengkapi dengan zat Tuhan, dengan sifat Tuhan. Yang maksudnya ini. Wala yakunu hakikatan illa lil jadi wala yakunu hakikatan illa lillahi. Tidak ada ianya pujian pada hakikat kecuali bagi Allah. Tidak ada. Berarti pujiannya berhakikat tidak ada kecuali mustahak bagi Allah. Yang gehasar bagi Allah. Pujinya khusus bagi Allah. Tak payah nahan tu. Selain Tuhan nahan. Berarti gehasar bagi Allah. Soal hasalnya punya madhab Ahlussunnahnya lain. Lahir ke mana lahir ni? Lahir lagi af'alnya ke makhluk Tuhan, bukan ciptaan Tuhan. Tanya Tuhan cipta, apa yang dia berlaku, nyan juga Tuhan cipta. Tanya dan perbuatan dia, nyo Tuhan cipta dulu. Jadi kau kajilah tu, berarti pujiannya bak hakikat khusus mustahak bagi Allah. Ila tu hasal bagi Allah. Kan kamu kan? Kejulau Allah yang menganugerahi di atas gedanya dengan nikmatnya. Hanya maksudnya geperbagus. Allah yang memperbagus bagi gedanya anugerah di bagoknya. Geperbagus anugerah di atas gedanya dengan nikmat godnya. Sifat sifat Allah tu. Adanya Wahabi laha. Allah tolong. Allah yang pemberi nikmat. Pemberi bagi nikmat. Pemberi nikmat tu. Kamu kan? Mursyid lagi Allahnya yang memberi petunjuk bagi tahrir tangkih lubang. Tahrir tangkih lubang. Tahrir tangkih lubang. Nyo tahrirnya makna lughat tu. Kamu kan makna lughat iaitu makna lughat di
iaitu tahrif, memperbaiki tangkih lubab. Tangkih lubab nyo maknanya alamiah tu, alamiah kepada muhtasar. Alamiah bagi kitab muhtasar Abi Dar'ah. Tahrir menyona tahrir itu kitab Zakaria kan, tahrir kitab matan Zakaria Ansari, muhtasar Zakaria Ansari punya syarah tahrir lagi juga ikut ke kitab Zakaria je ke syarah muhtasar. Aino tapi yang maksud tahrir no iaitu makna lugah itu memperbaiki tangkih lubang. Allah yang memperbaiki tangkih lubang, yang mempertunjuk. Allah yang memberi petunjuk bagi memperbaiki tangkih lubang. Ya, kamu kan tangkih lubang. Memberi petunjuk bagi memperbaiki atau memperbetul tangkih lubang dan selainnya tahrir tangkih lubang. Ka mursyid ino menyoba asmaul husna niku bak nama-nama Allah ko rasid menulis dia. Nya pakon je geno kata ji mursyid atau di mangan lain ko rasid. Ka mursyid yang dalam asmaul husna kaya rasid. Nyo hana masalah hati bek na permasalahan ni no bak kata nyo. Mungkin tulis dengan mursyid. Sebab Imam tadi pi lagi ancik ke pumada dengan logat lagi je tak tulis mursyid tipe Tuhan modern kalimatnya. Kamu berarti hana je ke taboh hai. Ka diku jula aku mulai dengan basmalah dan dengan hamdillah. Lun mulai ke Imam Zakaria Ansari, lun mulai dengan bismillah. Ya, kamu ka lun mulai dengan bismillah dan lun pujo. Gemulai kitabnya dengan basmalah dan dengan gepujo Tuhan. Ada basmalah langsung gepujo, kemudian gepujo. Nyo model-model lagi nyo gemulai dengan puji dengan bismillah, gemulai dengan alhamdulillah. Nyo alasan Zakaria Ansari kena gabung dua ibtidah hakiki, ibtidah idafi, kena gabung dua ibtidahnya. Kamu kan kena gabung dua ibtidahnya. Ya, kena gabung dua ibtidahnya. Ibtidah hakiki dan ibtidah idafi. Ibtidah hakiki iaitu basmalah. Basmalah ibtidah hakiki. Sebagai dalil itulah Al-Quran kalau tu bab awal surah Al-Fatihah. Tu awal alhamdulillah dengan basmalah. Kau awal basmalah kan? Ini sebagai dalil ni. Jadi nya ibtidah hakiki, basmalahnya ibtidah hakiki, sedangkan alhamdulillahnya ibtidah idafi. Cuma kibar maksud ibtidah hakiki dan kibar maksud ibtidah idafi. Ibtidah hakiki maksud hanya didahulu di kata lain ikut yang kenyang hakiki. Nama tu permulaan yang hakikat. Kibar maksud permulaan hakikat. Berarti hanya kata lain ikut kan? Hanya yang lain ikut. Punya ibtidah idafi ia lawan hakikat. Berarti maksudnya na permulaan lain ikut walaupun nyan ibtidah tapi ibtidah secara idafi kerana akan didahulu oleh basmalah ikut. Kakak kamu orang. Lagi nanti mamanya kena kalau takrif ni kalau tu layanatul talibin takrif dua ka depan dalam kitab lain kanya alasan pakon gabung dua abah ke ibtidah dengan basmalah ke ibtidah dengan hamdalah nya alasan dia itu kena gabung dua ibtidahnya. Alasan Zakaria Ansari. Alasan kedua kerana mengikut Al-Quran, kitab azim. Kitab yang mulia itu Al-Quran. Jikalau Al-Quran, pun bismillah. Pak surah Al-Fatihah awal Al-Quran. Pun bismillah. Alhamdulillah, pujuk Allah. Itu awal basmalah kan. Kerana mengikut Al-Quran tinggal lagi yang kita kurang ada sekarang kitab ni. Ada hal yang kedua kerana beramal dengan tabuh hadis. Beramal dengan hadis. Tak kena bawa hadis kerana bawa hadis tentang. Karena beramal dengan hadis kullu amrin dzibalid la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqtahu.
Pada riwayat lain bihamdillah. Hadisnya riwayat Abu Dawud dan selain Abu Dawud. Jadi geba dua aboh ibtidak ini, fun ge ibtidak dengan basmalah, kemudian ge ibtidak dengan alhamdulillah karena mengamal dengan hadis. Hadis tiap-tiap urusan yang hendak mulai urusannya dengan bismillah, maka urusannya urusan akta. Apa? Hana berkat, urusannya hana berkat. Hana berkat. Menyebab tabuh riwayat tu kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bihamdillah. Setiap urusan yang hendak mulai pada urusan yang dengan memuji bagi Allah, maka urusannya akta, itu hana berkat. Ini dua riwayatnya Imam Malik Zakaria Azhari. Riwayat basmalah beramal dengan hadis riwayat iaitu bismillah. Alhamdulillah itu riwayat bihamdillah. Kamu orang? Nyo bacut bismillah. Dua boh bi ke pertama huruf ja ba huruf ja. Kaedah nahwu menyatakan idkhal harfi jar ala mislihi la yajuz. Pertama huruf ja atau misal huruf ja nyo hajud. Ya kaedah nahwu mah. Kamu kan huruf ja idamo atau huruf ja tu. Atau misal lah tu. Nya hajud. Kiba makna misal tu? Misalnya tama lafaz tama makna. Beda dengan lafaz nahwun. Munyo lafaz nahwun kamu kan lafaz nahwunnya lafaz tama ji makna lafaz ji beda. Kamu kan nahwun perbezaan nahwun dengan lafaz mislun, punya mislun lafaz dan makna sama lagi bibis. Bibinya kedua apa? Biya. Makna sama, lafaz sama. Hang bahas sama lafaz. Bibi yang kan lafaz ya. Lafaz sama, makna sama. Kamu kan yang punya mislun, punya nahwun, lafaz ji beda, makna ji sama. Lagi makna wakiyah. Lafaz beda tapi maksud ji sama. Kamu umpama ada ke umpama kan? Lafaz beda tapi makna ji sama. Kamu kan lagi anak tambah bapak nyok ingin contoh ni lagi nyok ingin contoh. Bulan Zaidun itu seperti kamar. Bulan seperti bulan. Zaidun dengan kamar. Dengan khamaru. Bek kamar. Khamaru. Kamu kan? Zaidun dengan kalimat khamarunya dah sama. Pandai sama, tapi makna je sama. Mana sama? Sama-sama terang. Kamu kan? Nah terang tu. Kamu kan? Zaidun bagikan bulan purnama. Yang kamu kan? Jadi nahwunnya lafaz ni beda. Makna ni sama. Munyo mislun lafaz sama, makna sama. Nyo masalah haji pertama huruf ja iaitu misal huruf ja hajat dalam ilmu nahwu. Kamu tino kau pertama tiba cara jawab dia. Jawabannya lagi yo. Jawabannya nyan ba yang kedua kan? Ba yang kedua bak bismillah, ba yang keduanya bagaikan judul kalimat. Berarti ba dengan bismi kan disatukan juga karena memang bersangatan karena bersangatan lazim ni bersangatan hak kana alif ka gebo bismi kan acikala lah kalau lagi tambah kalimat ge anggap tambah kalimat juga nyaba yang kedua ge pertama huruf ja berarti hana ge kena pertama huruf ja dan tu misedi tambah bi yang kedua ka ge anggap lagi kalimat tambah dengan ismiyah bi dengan sim ngomim. Kamu kan das alif kagak apa? Das saya kau ismi. Bi dengan ismi. Nyan kan lagi kalimat apa tu? Kagak jadikan ke kalimat apa? Jadi tak pertama ba lain ba huruf ja kepadanya hada ke pertama huruf ja dia tu misal huruf ja hada ke dia lagi
Kamu nya ko teri mompok kan, teri kita yang laku kan. Bapa dalam akhirat Bismillahirrahmanirrahim. Ko teri dia dengar kan. Ini daripada bak dia. Kamu kan, kau nak alasan roh berarti pakai ke dua goi ke bina. Bismillah. Terserah kau anggap dah hop tangguh. Kamu kan. Dah hop tangguh itu maksudnya cara jawabnya itu bi yang keduanya ka disatukan sebagai kalimat asabah dengan bis ismiyah. Maka kamu bi data kalimat data bismi nya lagi ditamong atuh kon huruf jar. Kamu kan? Jadi ada masalah ni ya. Kakak kamu kan? Ni lagi apa tu? Hadisnya paling betul. Nyopa hadis. Hadis Hasan. Tu apa Hasan? Ibnu Salah. Ibnu Salahnya ulama hadis. Ibnu Salah ulama hadis. Jadi menurut Ibnu Salah, nyo hadisnya hadis Hasan. Hadis riwayat Abu Dawud dan selain Abu Dawud nyo hadisnya hadis Hasan. Kata hadis Hasan syarat-syaratnya syarat-syarat Hasannya perawi ji adil kamu kan alihah perawi ji terzabit kamu kan alihnya berarti perawi ji urang fikah. Kadang bino je tak pegang nampak syarat untuk jetamong dalam kategori sahih dan hasan nambah tipu. Kadang hadis sahih dengan hadis hasan nyo nambah tipu. Bersambung sanad apa? Adil. Tetapi hana syad, hana ilah. Bantuan sanad lain. Nambahnya baru hukum hasan dan sahih. Maka kata hasan kata ada hasan di bawah hadis sahih. Ada adil perawi hadis hasan tetap di bawah masyhur dia tetap di bawah masyhur perawi hadis sahih. Kamu kan. Jadi nambah syaratnya tu hadisnya. Hadisnya sanad ji bertambung. Kamu kan sanad ji bertambung. Dan adil dan tetapi maka juga hasan. Kamu kan maka dia hasan. Kamu kan hasan. Karena menyohana nambah syarat, tak apa je tetapi syarat nambahnya maka kon hadis sahih, kon hadis hasan. Berarti ditamong dalam kategori hadis dhaif. Ditamong dalam kategori hadis dhaif. Kaliku juga kalam tentang basmalah, kalam tentang pujian ke Allah, tentang bersyukur, madah ada kerja utama je, dah pertama je. Madah kon tipe yang get puji, bersyukur dan tentang hubungan puji dengan syukur nyo hana bahas ni. Nya kada lagi kitab lain, panjang lebar lagi kitab lain. Lah kitabnya cuma getinggal le musaneh yang nak gebat pujian pada loghat. Pujian pada istilah getinggal le musaneh no. Bersyukur pada loghat, pada istilah juga getinggal le di musaneh no. Hana gebat. Ada tentang nisbah awaknya dua hubungan pujian dengan mensyukuri. Nyo juga getinggal di buku musanah ino. Dan kita lain panjang lebar ke berah. Ino ada apa? Makiban ku hubungan nisbah awaknya dua puji dan syukur karena ke Nabi itu. Orang hendak puji Tuhan, yang berarti orangnya hendak mensyukuri nikmat Tuhan. Orang hendak mensyukuri nikmat Tuhan, yang orang hendak puji Tuhan gua. Kamu kan? Kamu orang yang hendak memuji Allah. Orang yang hendak memuji Allah, yang berarti orang yang hendak mensyukuri nikmat Tuhan, hendak bersyukur kepada Tuhan. Orang yang hendak bersyukur kepada Tuhan yang orang yang hendak puji Tuhan. Bersyukurnya kon ma'abah ke? Kon ma'abah. Belum bersyukur hak gebi lagi. Apa bersyukur macam mana? Buat waktu kerja maksud. Bersyukurnya pun taat. Kamu orang taat dalam ibadah.
Jadi kau berarti orang bersyukurnya adalah orang yang memuji Tuhan. Makanya orang yang memuji Allah ialah orang yang bersyukur. Jadi orang yang hendak puji Tuhan, yang kan orang yang mensyukuri nikmat. Hanya anggap orang yang mensyukuri nikmat. Hanya mensyukuri kepada Tuhan. Kakak mau tak? Tapi awaknya dua tu, ya, awaknya dua. Puji ba istilah yang ke syukur ba loghat. Puji ba istilah syukur ba loghat. Syukur ba loghat yang puji ba istilah atau ba huruf. Ya, kena nisbah dua. Jadi soal awaknya dua, nyo ino hendak bahas bahkan ketinggal di kumusane. Nyo ingin kalau ingin depu kalau lah kita lain. Kerana lah kita lain, nyo panjang lebar ke bahas, panjang lebar. Lagi lalu bahas termasuk panjang ke bahas. Dah kita ayat lain. Nyo kaji ni boleh berarti. Tengok tak tambung lepas panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.